Dalam aktivitas budidaya, kehadiran hama memang menjadi salah satu hal yang paling meresahkan para petani. Tak hanya merusak tanaman, hama tersebut juga menurunkan hasil produksi dan membuat harga jual menurun. Bahkan jika serangan hama yang terjadi sudah meluas, para petani juga terancam mengalami gagal panen. Dalam arti luas, hama adalah semua bentuk gangguan yang terjadi, baik pada manusia, ternak, dan tanaman. Sedangkan pengertian dalam arti sempit yang berkaitan dengan budidaya tanaman, hama adalah semua hewan yang dapat merusak tanaman atau hasilnya, di mana aktivitas hidupnya dapat menimbulkan kerugian secara ekonomis. Sama halnya petani pada umumnya, serangan hama pada budidaya tani yang dikelola Yani Troy juga terjadi pada tempatnya. Namun, Yani menganggap hama bukanlah sesuatu yang harus dibasmi. Pada praktiknya, Yani membiarkan sebagian kecil tanaman yang dimakan oleh hama. Yani beranggapan bahwa hama juga merupakan ciptaan Tuhan yang perlu diberi makanan. Namun, untuk mengurangi serangan hama pada tanamannya, Yani menyisipkan tanaman serai di tengah-tengah tanaman sayur dan buah-buahan yang ada di tempatnya. Menurut Yani, menyisipkan tanaman serai membuat hama tak lagi menyerang tanaman, melainkan hanya menyerang sebagian kecil tanaman yang sudah dihususkan untuk dimakan oleh hama itu sendiri. Sejauh ini, adapun kendala utama yang dihadapi oleh Yani yaitu dari faktor tenaga. Yani mengaku kewalahan mengurusi lahan seluas 500 meter persegi yang ia kelola untuk bercocok tanam. Kedepannya, Yani berencana ingin merekrut anak-anak muda di kalangan milenial. Hal ini ia lakukan agar nantinya bisa menghilangkan stigma masyarakat bahwa petani tak lagi identik dengan orang tua, melainkan identik juga dengan anak-anak muda. Kendala tidak terlalu ini ya, paling kendalanya cuaca. Kalau dia hujan atau kemarau, saya kira itu. Kalau yang lain saya kira tidak ada kendala untuk saya. Dari segi tenaga mungkin Pak? Ya, di samping tenaga. Jadi tenaga ini saya berpikir sebenarnya bagaimana bisa merekrut generasi muda milenial. Jadi supaya kita menghilangkan image bahwa petani di Indonesia itu orang-orang tua semua. Mana anak mudanya? Kenapa tidak tertarik di bertani ini? Pengembangan sektor pertanian di dalam kota dapat menjadi salah satu upaya menjamin ketahanan pangan di negeri ini di masa yang akan datang. Kawasan perkotaan semakin padat mengakibatkan kota-kota menanggung beban yang semakin berat. Saat ini, jumlah penduduk yang ada di Indonesia, terutama kawasan perkotaan, telah mencapai 45% dari total penduduk keseluruhan dan diperkirakan bakal meningkat hingga mendekati 75% pada tahun 2035 yang akan datang. Sejumlah risiko yang umumnya bakal dihadapi kawasan perkotaan di masa kini dan masa datang, salah satunya yakni risiko ekonomi berupa persoalan penyediaan rumah layak huni, ketersediaan pangan, ketersediaan air bersih dan ketersediaan lapangan pekerjaan, maupun ketersediaan layanan kesehatan dan pendidikan yang adil dan terjangkau bagi semua masyarakat. Dalam konteks masalah ketersediaan pangan, aspek ketahanan pangan bakal menjadi hal yang sangat krusial bagi kawasan perkotaan di masa depan, termasuk bagi kawasan perkotaan yang ada di Indonesia ini. Di tengah mahalnya sejumlah komoditas bahan pangan beberapa waktu lalu menjadi keuntungan tersendiri bagi Yani. Salah satunya cabai rawit yang sempat mencapai 100.000 per kilogram, yakni menjualnya dengan harga yang relatif lebih murah kepada warga. Tentunya hal ini menjadi nilai ekonomi yang menguntungkan bagi Yani. Yani Troy sudah mengelola bank sampah sejak tahun 2016 lalu, dan setelah setahun kemudian, yakni tahun 2017, ia juga mengelola kelompok tani di wilayah Cokonuri. Secara tidak langsung, sudah banyak ilmu yang ia dapatkan dari dua bidang yang ia kelola secara bersamaan tersebut. Tidak jarang Yani juga diundang sebagai narasumber untuk memberikan edukasi terkait bagaimana mengelola sampah, serta membagikan ilmunya kepada warga yang ingin bercocok tanam dari rumah. Yani pun berharap kepada pemerintah agar nantinya bisa memasukkan program bank sampah dan kelompok tani ke dalam dunia pendidikan. Hal itu bertujuan supaya anak-anak sejak usia SD sudah bisa belajar menanam dari rumahnya. Sementara dari segi bank sampah, anak-anak sudah akan diajarkan untuk menjaga lingkungan dengan memilah sampah jenis organik dan anorganik.